Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika pendidikan, yaitu uji T2 sampel. Oke, apa itu uji T2 sampel? Kita akan masuk ke kasusnya ya. Oke, saya punya contoh kasus seperti ini. Silakan Anda bisa baca ya. Bisa di pause dulu ya. Oke, jadi di kasus ini seorang guru akan mencari tahu ya, apakah metode A sama metode B. Seorang guru punya dua metode, yaitu metode A sama metode B. Mau dibandingkan nih, metode A sama metode B itu bagus yang mana sih ya ketika diajarkan ke siswa terhadap kemampuan matematiknya ya. Jadi di kasus ini guru memilih ya, misalkan di satu sekolah ya, kelas 10 kita misalkan ambil contoh, di populasinya adalah kelas 10 di sebuah SMA. Di kelas 10 itu kan ada banyak ya, A, B, C, D, E, F mungkin ya, sampai F mungkin. Ya, dari 6 kelas itu kita ambil 2 kelas, satu kelas A, satu kelas B ya. Satu kelas A ini kita ambil sebagai sampel, satu kelas B juga kita ambil sampel. Satu kelas A kita berikan metode A, yaitu kelas B itu kita berikan metode B ya. Metode A ini apa ya, biasanya kalau penelitiannya itu penelitian di dunia pendidikan itu penelitian eksperimen, maka si kelas A ini kita anggap sebagai kelas eksperimen atau yang kita beri treatment yang bagus, metode yang bagus. Kemudian yang kelas B itu misalkan kita anggap sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang kita berikan metode yang biasa-biasa saja lah, yang seperti kita gunakan ya. Jadi metode kelas A itu dapat metode yang bagus, kelas B metode yang biasa saja. Yang A kita sebut sebagai eksperimen kalau dalam dunia pendidikan, yang B kita sebut sebagai kontrol. Nah, datanya seperti ini. Oke, data ini kemudian ya kita setting dulu SPSS-nya ya. Kita masuk ke variable view, maka di sini kita tulis data ya, data apa tadi ya, data matematika boleh. Oke, jangan lupa desimalnya dibuat 0. Kemudian di sini kita tulisi kelas ya. Oke, desimalnya kita buat 0 juga. Kita masuk ke value titik tiganya Anda bisa klik. 1 kita value 1 maka kelas A ya. Kemudian kita tambahkan value 2 itu kelas B, kita tambahkan juga. Kemudian kita kita kembali lagi ke data view. Nah, akan seperti ini. Oke, bagaimana cara menginputkan data kita ya? Anda kalau bisa copy paste langsung bisa, boleh langsung ke SPSS. Karena saya nggak bisa, saya via ini dulu, Excel dulu. Oke, data yang kelas A kita copy atau kita masukkan ke sini. Kemudian atau kita inputkan ya, kelasnya diisi 1 karena dia kelas A ya, maka kita beri simbol 1 tadi. Kemudian yang B kita copy atau kita inputkan ke SPSS, kita beri simbol kelasnya 2 ya. Oke, kelasnya 2. Jadi yang A itu kelasnya kasih 1, yang B kita kasih simbol kelasnya 2. Oke, untuk uji T2 sampel sama seperti uji T1 sampel, yaitu syarat pertama adalah uji normalitas ya, uji normalitas. Kemudian nanti berikutnya ada uji homogenitas, baru uji T2 sampel. Oke, kita masuk syarat yang pertama dulu, yaitu uji normalitas. Sama seperti kemarin ya, H0-nya data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Jadi yang kita tuju adalah data kita harus berdistribusi normal. Kalau tidak normal, maka kita tidak bisa mengambil simpulan dari uji statistika parametrik yang kita lakukan. Oke, kita uji normalitas dulu. Ya, ini agak berbeda dengan uji normalitas satu sampel. Ya, ada satu langkah yang agak berbeda, tapi prinsipnya hampir sama. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore, data kelas kita masukkan ke dependent list,
Nah, ini ada yang baru, kelas kita masukkan ke vector list karena kita ada sampelnya lebih dari satu. Jadi kelas masukkan ke vector list. Sama seperti kemarin, plot, kemudian centang, normality plot, with test, continue, kemudian oke. Oke, kita lihat hasil ininya, apa namanya, hasil outputnya. Ada banyak sekali, kita lihat cukup di test of normality. Oke, kita lihat kelas A. Oh, ini A-nya hilang ya. Tadi kita lupa menginputkan A tadi ya. Tadi di value kita tadi lupa menginputkan A, jadi kelas stok ini. Ya, ini maksudnya kelas A ya, yang bawah ini kelas B. Jadi nilai signifikansi kelas A itu adalah 0,200, artinya lebih dari 0,05 ya. Dari 0,05 berarti 0 diterima, berarti data berdistribusi normal. Begitu juga dengan kelas B, yaitu 0,200, berarti lebih dari 0,05, berarti H0 yang diterima, berarti data kelas B juga berdistribusi normal. Oke, sudah aman ya. Berarti kalau data kelas A dan kelas B itu sudah berdistribusi normal, maka selanjutnya kita uji homogenitas. Uji homogenitas untuk mengetahui apakah kedua varian sama atau tidak. Uji ini syarat, tetapi tidak wajib homogen ya. Jadi di uji T2 sampel ini uji homogenitas harus dilakukan, tetapi tidak wajib apakah dia variansinya homogen atau tidak homogen gitu. Jadi varians homogen boleh, varians tidak homogen juga boleh. Oke, kita akan uji ya. Uji homogenitas ini akan bersamaan dengan uji T2 sampel di SPSS kita ya. Jadi uji T2 sampel dengan hipotesis seperti ini, mu1 sama dengan mu2, kemudian H1 nya mu1 tidak sama dengan mu2. Oke, seperti itu. Ya, kita uji homogenitas terlebih dahulu ya. Oke, uji homogenitas kita langkahnya adalah analyze ya, kemudian compare mean, kemudian independent sample t-test. Ini langsung ada output uji homogenitas dan juga output uji T2 sampel. Oke. Kalau sudah data matematika kita, atau kita ulangi lah, analyze langkahnya, compare mean, kemudian independent sample t-test. Oke, data matematika kita masukkan ke test variable, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, ini belum bisa kita oke. Kita klik define group. Grup 1 kita masukkan 1, grup 2 masukkan 2. Oke, continue. Kemudian oke. Ya, kita dapat output seperti ini. Pertama ada dua bagian kolom ya. Yang pertama kolom Levene test for equality of variance, ini adalah uji homogenitas. Kemudian di test for equality of means, ini adalah uji T-nya, uji T2 sampel. Kita lihat uji homogenitas kita terlebih dahulu. Uji homogenitas kita nilai signifikansinya adalah 0,585. Kalau kita lihat 0,585 itu kan lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Berarti kedua varians itu homogen. Varians sampel 1 dan varians sampel 2 itu homogen. Karena dia homogen, maka untuk uji T-nya kita melihat baris yang di atas ini ya. Baris signifikansi yang di atas, karena equal variant sum, artinya variasinya sama ya. Kalau nanti kita uji homogenitas kita itu yang diterima adalah H1 atau variasinya itu tidak homogen, maka untuk itu kita melihat nilai signifikansinya untuk uji T-nya ya. Kita melihat nilai yang di bawah. Oke, karena nilai kita yang di atas ya, nilai varians kita homogen ya, karena nilai kita homogen, maka kita nilai signifikansinya nilai lihat yang di atas 0,036 ya. Oke, 0,036 itu berarti kalau kita lihat kriterianya lebih dari sama dengan 0 ya, lebih dari 0,05 ya, maka H0 nya yang diterima. Berarti sorry, kita lihat tadi nilainya berapa ya. Oh, 0,036 sama 0,05. Anda bisa tulis ya di oret-oretan. Itu lebih kurang dari ya, karena 0,036. Ini jangan Anda berpikiran bahwa 36 itu lebih dari 5 gitu. Bukan, tapi 0,036 itu kurang dari 0,05. Karena itu maka
yang diterima adalah H1 karena dia 0 kurang dari 0,05. Berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, jadi rata-rata kelas A sama rata-rata kelas B itu berbeda atau tidak sama. Karena tidak sama rata-ratanya, berarti mana yang lebih baik? Apakah kelas A atau kelas B? Ya, kita lihat selanjutnya. Kita lihat di mana? Kita lihat di minnya. Oh, ternyata kelas A itu minnya lebih tinggi daripada kelas B. Maka rata-rata kemampuan matematika kelas A itu lebih baik daripada kelas B. Ini berarti bahwa metode, ya misalkan A itu memberikan metode ya, yang B kan biasa saja, berarti nggak pakai metode sebenarnya ya. Jadi metode yang kita berikan ke eksperimen itu berhasil ketika rata-rata kita itu lebih baik daripada yang A, itu lebih baik daripada yang B. Ya seperti itu ya untuk uji T2 sampel ya. Oke, mungkin kalau Anda ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di kolom komentar lewat komentar di bawah ya. Kemudian kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa like video ini dan jangan lupa subscribe ya channel YouTube ini biar semakin berkembang channel YouTube ini. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan untuk uji T2 sampel. Itu adalah langkah-langkah di SPS-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.